bagi kesiswaan. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat. Semoga kita selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sebagai CGP atau calon guru penggerak akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu materi yang telah kami dapat di modul 1.4. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam hal ini. Nantinya kita belajar bersama bagaimana memahami daripada sekolah ini, karena sekolah ini untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, di dalam materi kami ini kami sampaikan dan tolong ditindaklanjuti kepada siswa. Baiklah Bapak Ibu, silakan. Baik Bapak Ibu, kita yang berikutnya adalah budaya positif. Baik, kita lihat di situ Bapak Ibu yang di depan ini nanti. Budaya positif itu artinya, kata budaya merupakan dari bahasa Sanskerta, ya, yaitu adalah budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kata kultur. Kita lihat di situ, yang berasal dari bahasa Latin col, ya, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan budaya, merupakan salah suatu cara hidup, ya, yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Nah itu kalau di dalam itu arti daripada budaya positif. Nah budaya ini, kultur kalau bahasa kita itu sudah tertanam semenjak kita lahir. Budaya. Kenapa budaya itu penting? Ya kita lihat nanti. Ada berikutnya budaya positif yang ada di sekolah. Contoh, pagi kita guru piket lebih awal datang dan wakilnya salaman dengan anak. Pagi-pagi itu sudah merupakan suatu budaya positif. Terus yang berikutnya apa lagi budaya positif? Ada sampah, ya, ada sampah. Atau yang disebut dengan gotong royong, ada sampah di kelas itu kita ambil suruh anak. Yang lebih spesifik lagi ada apa di dalam masalah kenakalan anak. Anak itu jangan kita basmi, contohnya misalkan, ya, anak tadi mempunyai masalah bajunya keluar, terus di dalam kelas anak itu buka baju, salah kita. Salah kenapa? Karena yang seperti ini itu tidak perlu dilaksanakan. Yang benar panggil orang tuanya, bicara dan kerjasama, tidak lanjuti. Apa yang akan didapat? Kira-kira seperti itu. Sehingga kok ada kesepakatan, kepahaman. Hanya disumpah potong. Ini ketua komisi dengan form. Pak Aris. Jual telepon. Kita buat lagi. Ada dulu. Kenapa Kak? Terus deh. Oi. Oi. Ada lagi. Ada di. 0,3. Kita lihat perubahan paradigma budaya positif. Jadi budaya positif ini kalau bahasa kita itu membentuk karakter anak. Karakter anak, ya, bagaimana anak itu saling menghormati antara siswa dengan gurunya. Itu paradigmanya. Jika apa? Di dalam ilustrasi guru mengontrol murid, kita kontrol siswa itu sampai di rumahnya. Sudah tidak PR tadi dibuat? Kalau belum dibuat, jangan lagi zaman kita dulu. Buat yang namanya catatan sampai sebuku. Saya tidak akan membuat PR lagi, tangan 2 buku itu tidak lagi, tapi dikontrol sampai mana dan dipanggil orang tuanya. Jangan lagi kita dimarahi terlalu itu yang ditanamkan sekarang. Terus berikutnya ya ilustrasi bagaimana ya
murid ini mengerti dan memahami kita. Oh, guru ini baik, yang ini juga baik. Sampaikan, ada yang loncat pagar, jangan lagi kita ibaratkan suruh loncat lagi, terpanggil. Kita tanya, nak ngapa loncat pagar lagi? Ada apa? Kalian takut dengan Pak Sapamnya di depannya lebih sangar. Kan bisa. Belum tentu anak yang loncat pagar itu karena takut dia masuk atau terlambat bisa aja. Seperti itu. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, anak yang selalu jam pelajaran kita keluar masuk, kita panggil, tanya ngapo. Kalau guru istirahat, anaknya juga istirahat, apa yang bermasalah? Seperti itu. Terus kita lihat ya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya gimana? Contohnya kita lihat, anak itu merasa bersalah, ya bagaimana? Dia marah, apa yang dimarahkannya? Kalau kita sudah berjalan yang benar, gitu. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Anak itu maksudnya kita didik, maksanya seperti bagaimana yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi jangan sampai kita salah lagi. Karena begini, kita yang sebagai seorang guru, kita tidak memahami kesalahan kita sendiri. Terus kita memahami kesalahan siswa terus. Nah, kita koreksi diri kita. Berkaca di dua cermin. Itu. Terus yang berikutnya, ya kita lihat murid kita lagi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya untuk 100% pintar. Tak bisa. Gimana? Contoh aja. Kalau anak itu dasarnya sudah seperti itu, kita rubah perlahan-lahan, jangan sampai dia maksakan sampai dia berhenti takut dengan ibu itu. Tapi bagaimana dia menyenangi pelajaran tersebut, biarpun dia hanya 60% dia paham gitu. Terus yang berikutnya, kita ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Lihat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, ya, adalah untuk usaha mengontrol murid tersebut. Contoh kita lihat seperti ini. Penguatan positif, ya, mengajak, membujuk tadi, ya, atau bisa murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dia berpikir kayak gitu. Gurunya tuh, contoh anak SD, kalau buat A. Kalau ibu kami macam ini, bapak lu mau pakai topi, bukan, ibu kami macam ini. Itulah karakter dari sudah dasar seperti itu. Terus yang berikutnya apa lagi? Kita lihat, kalau kita seorang guru, kita akan menjadi panutan bagi anak. Terus ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi anak tadi merasa bersalah, mengakui, tapi karakternya berubah. Dengan syarat anak tidak dimarahi. Contoh, dia lagi kita panggil, apa masalahnya? Kita selesaikan baik-baik. Jadi di situ dia merasa, setelah dia dimarah, kita buat seperti itu, kita ada karakter anak itu untuk berubah menjadi baik. Menggunakan kritik rasa bersalah, ya, untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi dia menganggap bahwa aku ini jahat. Kalau dia sudah seperti itu, ya kita jangan tambahi lagi jahat seperti itu, ya. Kalau sulit bagi untuk guru untuk mengidentifikasi bahwa merasa melakukan perilaku itu, ya, karena seringkali guru cukup menggunakan suatu kita lihat halus, ya, untuk menyampaikan pesan negatif. Tidak perlu pesan halus yang bagaimana? Jangan mengejek siswa, jangan fakta, itu fakta dalam kita seperti itu. Terus yang berikutnya kita ilustrasi bahwa
Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat, kita sendiri seperti ini, ya. Kita memaksa sudah dewasa, ya. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Contoh, kalau kita ini maksa anak itu sehari itu udah besok mulai dia, oh ya bapak itu lari, misalkan tapok hari ini misalkan anak itu kan memaksa, tidak ada efek jerahnya bagi dia. Seperti itu, ada timbal baliknya. Apa penyebab penggali daripada anak itu seperti itu, ya. Terus yang berikutnya, stimulus respon lawan teori kontrol. Kita lihat pandangan tentang dunia. Terus stimulus respon tentang dunia, ya kan, realitas kebutuhan kita sama yang sebelahnya teori kontrol tentang dunia. Yang ikut kita lihat sebelahnya teorinya. Kalau di sebelahnya ada stimulus. Kita lihat, semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu teori kontrolnya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita lihat, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu. Terus yang berikutnya, kita orang lain bisa mengontrol saya. Semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain dan tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kita lihat stimulusnya. Bagaimana dengan teorinya? Jangan banyakkan teori gitu, tapi banyakkan kenyataan. Itu perbedaannya. Jangan sampai kita sendiri mudah dipengaruhi gitu. Terus yang berikutnya kita lihat lagi arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. Gitu. Ada di situ kan? Ada, kita lihat. Ada sendiri disiplin itu dari bahasa kata disiplin yang artinya belajar makna. Asal dari ini, berasal dari mana nih? Dari diri murid. Kita lihat itu. Secara di situ kita lihat suatu disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang akan dia dihargai. Kalau kita disiplin kan lebih apa namanya, lebih memotivasi kerja. Bagaimana disiplin kita kerja? Kalau kita disiplin, tidak akan ada lagi masalah yang di dalam kerja itu. Contoh, kita masuk jam sekian, kita balik jam sekian, tugas kita laksanakan yang disebut dengan tupoksi. Apalagi yang jadi permasalahan? Tidak ada. Sehingga apa? Ya, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, taat. Seperti itu kita lihat di situ ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sehingga apa? Ya, kita lihat di situ. Berarti kalau disiplin di sekolah itu tinggi, berarti wah tidak nyaman. Baik, kita lihat. Disiplin itu bukan ke yang lain, dari diri kita masing-masing. Itu. Kalau disiplin guru PNS P3K sudah tahu berapa persen masuk, sekian persen. Makanya di dalam sekolah kita disiplin anak terutama harus kita jalankan. Jangan kita takut. Kalau sudah ada peraturan, sudah ada statuta, di dalam kelas ada yang namanya kesepakatan kelas, kita budayakan yang positif. Kalau itu sudah, alhamdulillah, tidak perlu lagi kita yang lain. Terus Bapak Ibu kita lihat ya, kita lihat ya, ketika mendengar kata disiplin, apa orang terbayang dengan kata yang apa namanya bahasa kita itu ketat ataupun
Kalau kata disiplin mulai, oh Bapak ini disiplinan seperti ini. Contohnya kita lihat, kalau tidak ada pimpinan sekolah akan kucing-kucingan. Nah seperti itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan tadi. Itu kita ulangi lagi, ketidaknyamanan. Kalau disiplinnya tinggi mulai harus nyaman. Bapak ini itu begini itu mulai. Kalau bapak ini tidak disiplin, apalagi yang akan terjadi di situ? Ya, akan terjadi. Kita lihat ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama kita lihat untuk apa itu? Iya, kita lihat. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan apa itu nilai-nilai yang merasa percaya. Oke, kita cek di antara 3 itu di mana letak diriku aja. Kalau sudah dipercaya orang, kita kepercayaan itu jangan dilepaskan. Ya, kalau saya tidak melepaskan orang itu, saya sudah percaya dengan dia, saya bimbing terus. Bisa nggak dia? Dan tidak kan saya bimbing bagaimana orang itu menjadi bisa. Seperti itu. Kita pantau. Tidak perlu kita pantau dengan jalan kata yang jauh. Cukup yang dekat. Ada informasi dapat seperti ini. Apa yang akan kita dapat? Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia kita sebagai manusia, kita bisa aja ya. Atau ambil yang mudah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti kalau tidak ada imbalan, udah dia dari disiplin. Itu apa? Sekolah datang pagi-pagi, kepala sekolah tidak pernah masuk. Atau kepala sekolahnya tidak pernah masuk jam 7. Wakilnya dulu. Tak usah datang nanti, bapak itu tidak tegas. Bapak ibu itu juga tak usah masuk. Seperti itu. Kenapa? Kalau kita pilih mana? Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ini yang nomor 1 pernah terjadi di sini. Ini pernah terjadi di mana-mana yang nomor 1 ini. Nggak nyaman pokoknya, pintu pagar kunci, siapa nak melompat, salah. Contoh, ya, 3 motif manusia itu seperti itu, ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau aku datang, misalkan terlambat datang, aku dihukum. Sama dengan siswa, terlambat datang jangan dihukum tadi, kita ada timbal balik terhadap orang tuanya. Dipanggil, diselesaikan. Nah, bapak sudah 3 kali tidak masuk pak, aku masalahnya. Rupanya anaknya dijodohin, ada motor, tapi anaknya menyimpang tuh. Ya, terus kita lihat lagi nomor 2 untuk mendapatkan imbalan dan sudah. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang nomor 3 ini kalau di sekian persen itu yang susah kita harus percaya. Orang percaya sama kita harus percaya. Diberi kepercayaan harus ya kerjakan. Seperti itu. Jangan bingung bapak ini. 1 dalam kehidupan strategi jangan terbaca oleh orang lain. Apa yang kita kerjakan di dalam kita sebagai pemimpin, kalian sebagai guru, jangan bisa terbaca oleh siswa. Seperti itu. Contoh, nak mulai bisa mudah dengan ibu ini. Belikan sepatu. Sepatu apa? Sepatu kacau, susah. Lipang ini. Nah seperti
Itu salah. Tak boleh seperti itu. Jangan dibuat seperti itu. Apalagi misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia biasanya orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman, jelas, ya, atau ketidaknyamanan akan bertanya, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang saya lakukan? Jawabnya udah di dalam diri kita. Terus berikutnya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, ya, psikologis, ya, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, itu aja. Ya. Kalau disiplin kita itu sudah 99 atau 80%, baik guru ataupun siswa, tidak ada pimpinan sekolah itu tetap berjalan. Siapa yang memotivasi sesama kita? Ayo, semangat. Jangan kita berpikir harus semangat, tapi kita sendiri tidak mengikuti semangatnya kita. Seperti itu. Kenapa dikatakan di situ? Ya, ketidaknyamanan, rasa tidak nyaman tadi mulai bertingkah yang lain. Buat apa misalkan A, buat B, buat gap lagi, itu tidak perlu. Terus yang apa lagi tadi? Ya, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan, ya, atau penghargaan dari orang lain. Orang mendengar motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan? Itu kita lihat, ya. Kita lihat lagi, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan atau berupa reward. Contoh, siswa tadi, ya, kita siswa diberi imbalan reward. Kalau nilainya 10 atau nilainya 100, ada anak diberi reward, motivasi. Seperti itu, ya, dia dapat juara 1 matematik, bagus, ada reward dengan anak, penghargaan kepada anak. Jangan hanya berupa tadi yang tidak merasa nyaman. Seperti itu. Jadi anak itu kita hargai. Berarti selama saya mengajar anak ini dari 100 ini, satu yang tidak bisa, nah itu baru kita katakan berhasil. Seperti itu. Yang benar seperti itu. Nah, kita lihat untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itulah, mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Ya, jadi kita harus seperti itu, menghargai. Ya, membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal, baik itu berupa eksternal, baik di luar ataupun di dalam. Kalaupun kita sudah disiplin, udah kita disiplinnya seperti itu. Anak juga kita tanamkan rasa disiplin. Kapan? Ya, waktu PPDB bisa. PPDB itu kan kita lihat, oh ini tata tertib sekolah kami, ini anak-anak kami yang berhasil, yang sudah jadi pegawai negeri, polisi, tentara, habis kalau banyak. Dari sini kita lihat, kalau di sekolah kami ada aturan, ada tata tertib, ada kesepakatan kelas di dalam kelas. Jadi kalau sudah di semuanya ini, kita akan merasa nyaman. Jadi anak-anak yang tidak merasa nyaman berpikir, waduh sekolahnya bagus, pengen masuk. Bagaimana rasa nyaman dan berjalan di percaya diri. Terus kita lihat ya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini yang perlu kita lihat. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Bedakan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ya, bagaimana? Untuk terbentuknya budaya positif di dalam kelas, Bapak Ibu wali kelas itu yang memegangnya.
Nah, jangan sampai salah kenal wali kelasnya ibu, cuma segan sama ibu, tidak seperti itu. Semua yang ada di dalam lingkungan sekolah, budayanya apa keyakinan kelas di dalam kelas? Tidak boleh, salah satu contoh misalkan, tidak boleh keluar masuk, kelasnya tidak boleh kotor. Setiap pagi yang piket lebih awal, seperti itu. Hordengnya seminggu sekali dicuci. Keyakinan kelasnya apalagi banyaklah yang dituangkan di dalam kelas. Terus yang berikutnya apalagi Bapak Ibu kita pernah keyakinan kelas. Ibu Bapak wali kelas punya kreatif. Setiap anak menuliskan keyakinan di dalam kelas itu. Saya tidak akan satu, itu keyakinan. Tempel nanti. Ada kertas karton, ada kertas yang merah kuning itu tempel di situ. Pengen kelihatan di situ kesepakatan kita untuk mendidik anak supaya disiplinnya, ya. Jadi kita dari latar belakang, ya kita bedakan lah latar belakang suku, ya, agama, ya. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Contoh aja anak kita SD, Bu, di kelas kami itu ada keyakinan kelas. Setiap anak membuat lukisan. Yang ini membuat gambar yang lain itu. Nah, di dalam keyakinan kelas, kalau sudah tertanam, anak itu akan menjadinya nyaman. Terus yang berikutnya keyakinan kelas hukuman. Kita lihat, ya, mengapa keyakinan kelas, ya, mengapa tidak peraturan kelas? Ya Pak. Kalau keyakinan itu Bapak Ibu dari diri dia sendiri. Kalau peraturan kelas ya peraturan statuta, tata tertib sekolah, itu yang dibuat oleh guru berdasarkan hasil rapat tadi. Kalau keyakinan anak itu guru, ya, menyampaikan ke anak itu ada keyakinan oleh anaknya. Tuh, kita buat keyakinan sama-sama. Di kelas ini tidak boleh kotor, tidak boleh apa segala macamnya. Ya, tidak boleh makan di dalam kelas, sepatu dilepas. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan itu. Terus mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Kenapa budaya positifnya? Ya budaya positif dia akan biasa. Kalau di dalam kelasnya tadi dia membuat keyakinan kelas, sepatu harus dilepas, maka budaya positif akan berjalan terus. Tidak boleh buang kertas sembarang, maka dia tidak akan buang kertas di dalam kelas itu. Seperti itu. Terus yang berikutnya, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif, ya, yang efektif. Keyakinan kelas itu di setiap pembinaan wali kelas, guru yang lain juga disampaikan seperti itu. Ya, jangan sudah dibuat keyakinan kelas tapi tidak dibahas lagi. Terus keyakinan kelasnya apa? Seperti itu. Ya, jangan hanya kita diamkan. Terus suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dalam bersemangat, ya, untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu. Jadi dia lebih senang dengan keyakinan kelas, bukan dengan peraturan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita, kenapa ditekankan di setiap sekolah keyakinan kelas dari itu TK, SD, SMP. Keyakinan kelas karakternya dari TK. Maka kurikulum merdeka kita ada beberapa kata ngambil dari TK sudah kita bahas. Seperti itu.
Terus yang berikutnya kita hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kita lihat. Yang kita lihat, ya, hukuman bersifat satu arah dari pihak yang guru yang memberikan dan murid hanya menerima atau hukumannya tanpa suatu diskusi. Kita lihat. Atau ada lagi di situ kita lihat tanpa adanya diskusi, secara spontan, tak boleh. Contoh di dalam ada guru piket, ada Pak Satpam, ada guru piket, ada wali kelas, ada BP di situ. Jangan kita langsung. Kalau di dalam kelas ya kita sendiri, ya. Seperti itu, diskusi atau pengadaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah, misalkan contohnya yang tadi, ya, jangan bertindak seperti itu. Terus hukum yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disaksikan oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini yang berbahaya. Ini kan tidak boleh. Terus disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Contoh, kita punya yang namanya statuta atau peraturan akademik. Saya sudah berikan dengan si Pak Amir. Ada guru yang lain bisa lihat. Kalau peraturan akademik sudah kita buat, apalagi yang disalah. Tak perlu Bapak Ibu jauh-jauh, cukup sampai di sini selesaikan di sini. Seperti itu, ya. Kalau di dalam kelas yang kita sebut dengan tadi ada keyakinan ke kelas. Tapi kalau di dalam kita sendiri ini ada yang namanya peraturan akademik, sudah dibuat peraturan akademik, semuanya mengatur di dalam akademik sekolah, baik kepala sekolah, wakil, yang lain-lain, staf, termasuk guru piket, wali kelas, termasuk TO, ada semua di situ. Nah, kalau sudah ada itu, apa yang akan terjadi kan? Alhamdulillah, kalau memang ya statuta itu dijalankan dengan baik atau peraturan akademik dijalankan dengan baik, maka disiplin akan tercipta dengan baik gitu. Terus yang berikutnya kita lihat, ya, lagi ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Kita lihat, penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu yang dalam jangka waktu pendek. Jika menggunakan penghargaan, ya, kita lihat itu. Jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung, coba. Jadi cukuplah penghargaan ribet, tidak usah terus menerus. Kita lihat di situ. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita hanya mengharapkan. Nah, contohnya kalau kita di SD kan enggak kasih bermain seperti itu, penghargaan yang kecil ya. Sekarang apa penghargaan? Pernah tidak Bapak Ibu kita nonton YouTube? Penghargaan Bapak kepada anak cukup dengan cap, baik, kasih jempol, buat cap. Guru itu mahal loh, mahal guru itu. Buat cap sangat baik, buat cap lagi itu sangat bagus, kurang baik, wajahnya jelek mungkin, gitu kan, seperti itu. Bikin cap, jangan lagi berupa tadi reward terus, boleh kira-kira seperti itu. Terus Bapak Ibu, ya, di dalam mendidik anak, ya, jangan sampai kita katakanlah salah didikan.
Ya, jangan salah kita sampai salah kalimat ataupun kata. Baik, kita kira penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Kita lihat ya. Penghargaan yang tidak efektif itu Bapak Ibu kita lihat ya. Suatu penghargaan ya adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Ya, kalau penghargaan yang merusak hubungan, contohnya apa kita lihat? Pernah nggak ada penghargaan yang merusak hubungan? Ada nggak? Penghargaan yang merusak hubungan ada nggak? Ada. Banyak. Nah ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Jadi di dalam hal kita sebagai seorang pendidik, ya kita harus menjadilah pendidik yang baik. Jangan kita menjajah anak. Kalau kita mendisiplinkan anak, kita juga harus disiplin dulu. Kita yang disiplinkan dulu, ya baru kita mendisiplinkan anak. Kalau misalkan bel bunyi, kita sebelumnya keluar, yang lain sudah masuk. Jangan beri kesempatan kepada anak yang tidak baik. Kenapa yang akan terjadinya budaya ini seperti itu? Kapan gurunya keluar, mereka ikut keluar juga. Itu budaya ini. Tapi kurangkan budaya ya. Itu budaya negatif. Budaya negatif apa yang berikutnya? Kalau anak di dalam kelas hampir seluruhnya ke WC kalau padahal WC kita cuma dulu anaknya berapa? Paham kira-kira Bapak Ibu? Kita di dalam kelas kontrol. Contoh Bapak Ibu, kalau ngabsen ini tidak panjangin ke 1 sampai A. Siapa yang tidak masuk thread untuk selesai kita? Bapak Ibu semua sudah teaching waktu udah PPL 1, PPL 2 ya. Kalau Bapak Ibu masuk dalam kelas 3 jam, 2 jam tidak akan terasa kalau sudah terencana dari awal. Sudah terancam. Hari ini ada LKS, ada modul kerjain. Tidak zaman kita dulu CBSA tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi kalau CBSA terus? Kalau bahasa kan masih SMP itu catat buku sampai habis juga. Nah, CBSA kita balikkan cara belajar siswa aktif. Aktif ini mana? Di dalam kelas. Jadi kalau Bapak itu tidak datang hari ini, dia berpikir, apalah Bapak itu aku siang, apa Bapak itu aku kecelakaan, apa itu. Jangan anak berpikir, minta lagi tidak datang Bapak itu. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu saling percaya. Ya, berilah kepercayaan kepada siswa bahwa kau bisa mengerjakan ini dengan cara kau sendiri akan dibimbing gitu. Jadi jangan PR tidak tuntas, anaknya sudah dihukum. Pelajaran ibu yang tidak bajunya tidak masuk, buka baju. Enak kok kalau udah pakai kaos dalam. Masih penting kalau kaos dalamnya bolong-bolong, tidak pakai kaos dalam boleh gitu. Kan 5, saya sudah 2 kali ya, 3 kali saya panggil ibunya. Marah sama saya silakan Bapak Ibu. Ada yang sempat moto, ada yang sempat merekam, siapa yang dimarah. Bedakan. Jadi sistem yang kita buat jangan sampai menyalah aturan. Contoh, kenapa ada yang namanya undang-undang KPA berhubungan dengan kita sebagai guru? Seperti itu, ya. Karena kita ada pendidik, namanya mendidik yang tidak bisa menjadi bisa bukan membinasakan. Bapak Ibu, kira-kira ya seperti itu. Terus kita lihat lagi ya,
Ada restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, kita lihat di situ. Ya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin. Di situ kita lihat di situ. Ya, yang berupa disiplin positif. Kita lihat situ, ya, bukan pada bagian berpikir untuk menyenangkan orang lain atau menghindari, ya, menyenangkan atau menghindari ketidaknyamanan, ya. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebijakan, yang merasa percaya, gitu, ya. Jadi dia percaya diri. Anak itu selalu percaya diri. Kalau disuruh ke depan, dia bisa seperti itu. Memahami. Terus yang berikutnya kita lihat, ya, ciri-ciri restitusi. Kita lihat di sini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Muka, ya. Namun untuk belajar dari kesalahan. Aku sudah salah Pak, maaf nian Pak, mengulangi lagi. Sampai dia nangis. Pak John, maaf nian Pak, aku tadi seperti ini kejadiannya Pak, seperti itu. Tidak mengulangi lagi. Tapi anak itu sendiri yang merasa bersalah dan keyakinannya berubah untuk berubah lebih baik. Terus yang berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Gimana memperbaiki hubungan dengan Pak John tadi? Karena aku sudah merasa bersalah, siswa, ya, dia minta maaf sama Pak John. Seperti itu. Nah, itu yang perlu. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, seperti itu. Nah, itu yang perlu. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, bukan paksa. Terus yang berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, masuk ke dalam diri siswa. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu dia bertindak salah, dia merasa bersalah dan dia minta maaf. Sudah kita buat video, bisa minta like. Saja contohnya. Ada kan? Nah, seperti itu kejadiannya. Terus yang berikutnya kita lihat, ya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berikutnya, restitusi menguatkan keyakinan siswa. Ya. Terus restitusi fokus pada solusi, bukan kepada masalah. Solusi. Jadi restitusi itu pada solusi. Aku ini nak solusi, supaya hubungan aku dengan guru A tetap baik, ya. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sudah lebih dari 1 jam, ya. Dari sini kita sama-sama belajar menyampaikan, baik dari guru itu sendiri kepada siswa, baik kita sebagai wakil bisa menyampaikan hal ini kepada siswa dan kita bisa bekerja sama dengan baik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.